Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Rizky Ananda dengan nomor induk mahasiswa 2012303089. Saya mahasiswi semester 4 di Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi pada kesempatan ini sesuai dengan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih, Munakaha dan Mawaris. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi dari kelompok 6, yang mana materi ini sebenarnya materi yang tidak asing lagi di telinga kita, tapi perlu dibahas secara mendalam lagi. Nah, jadi saya akan menyampaikan tentang hukum pernikahan di dalam Islam. Jadi teman-teman, pernikahan itu bukan hanya soal cinta atau status saja, tapi merupakan bagian penting dalam ajaran Islam dan yang pastinya sebuah ibadah yang punya nilai besar. Dan jangan khawatir teman-teman, pembahasannya akan saya buat ringan, seringan-ringannya, dan insya Allah tetap mudah dipahami. Agar lebih terstruktur nih materi yang akan disampaikan, maka saya akan membaginya menjadi 4 bagian. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pernikahan dalam Islam. Pernikahan itu bukan cuma soal sah jadi suami istri, tapi juga ikatan lahir batin antar laki-laki dan perempuan, yang mana pernikahan ini dilakukan untuk membangun rumah tangga yang damai, penuh cinta, kasih sayang, dan gak cuma hubungan sosial saja, tapi juga bentuk ibadah dan jalan menuju ketenangan jiwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai fitrah alami yang saling melengkapi. Jadi teman-teman semuanya, pernikahan itu bukan sekedar formalitas saja, atau bukan juga sekedar pelengkap hidup, tapi tempat kita merasa nyaman, tempat kita merasa aman dan saling menguatkan. Kemudian dasar hukum pernikahan. Jadi hukum asal pernikahan dalam Islam itu adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan. Namun Islam juga memahami bahwasannya kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Karena itulah hukum pernikahan itu bisa berubah tergantung situasi dan kesiapan seseorang. Jadi hukum pernikahan itu fleksibel. Nah, macam-macam hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu, hukum pernikahan dalam Islam itu wajib. Menikah jadi wajib bagi orang yang sudah mampu dan khawatir dirinya akan terjatuh ke dalam zina jika tidak segera menikah. Contohnya nih, sudah cukup umur, punya dorongan syahwat yang tinggi, dan tidak sanggup menahan diri. Kalau sudah begitu, menikah bukan lagi pilihan tapi sudah menjadi kewajiban. Maka menikah bagi orang-orang seperti ini dihukumi wajib. Kemudian yang kedua itu sunnah. Bagi yang mampu menikah tapi tidak merasa terancam akan tergoda pada perzinahan, maka hukumnya itu sunnah. Menikah dalam kondisi ini menjadi jalan untuk menyempurnakan agama dan menambah pahala. Kemudian hukum pernikahan yang ketiga itu adalah mubah atau boleh. Dihukumi mubah ketika menikah dalam kondisi ini tidak dilarang tapi juga tidak menjadi kewajiban. Karena biasanya berlaku bagi orang-orang yang tidak mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan tidak ada kekhawatiran dalamnya untuk bermaksiat. Contohnya, orang-orang ini fokus studi dulu, fokus belajar, fokus sekolah, belum ada dorongan, tapi juga tidak berencana buruk. Maka dihukumi mubah atau boleh-boleh aja. Kemudian hukum yang keempat adalah makruh. Dihukumi makruh jika seseorang itu ingin menikah tapi belum mampu secara lahir dan batin, maka hukumnya itu makruh.
bisa makruh. Apalagi kalau niat menikah cuma karena gengsi atau karena ikut-ikutan tren biar gak ditanya terus, ini justru bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar kan. Maka hukum menikah bagi orang-orang seperti ini adalah makruh. Kemudian hukum yang kelima adalah haram. Jadi hukum menikah itu bisa dikatakan haram jika menikah ada niatan yang salah. Misalnya menikah hanya untuk menyakiti atau memanipulasi atau menzalimi. Nah, juga termasuk jika menikahi orang-orang yang secara syariat itu tidak boleh dinikahi, seperti mahram atau seseorang yang masih dalam masa iddah. Nah, disinilah Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan niat baik dalam pernikahan. Jadi teman-teman, tidak hanya soal ingin menikah, tapi juga siap menikah. Makanya sebelum menikah, kita harus paham dulu nih, apa hak dan kewajiban suami istri, bagaimana cara menyelesaikan konflik, bagaimana mendidik anak, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hikmah pernikahan. Pernikahan itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan hidup yang lebih besar. Nah, beberapa hikmah dari pernikahan antara lain, yang pertama itu menjaga diri dari zina dan fitrah, itu udah pasti. Yang kedua menambah ketenangan dan keberkahan hidup. Yang ketiga melatih tanggung jawab dan kesabaran dan mengendalikan emosi. Kemudian yang keempat itu mendapatkan keturunan yang menjadi amal jariyah. Dan yang terakhir itu yang paling indah, saling menguatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, menikah adalah sunnahku dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka ia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi intinya hukum pernikahan dalam Islam itu sangat bergantung pada kondisi dan kesiapan seseorang. Nah, Islam memberikan panduan, memberikan cara yang sangat fleksibel namun tetap berlandaskan tanggung jawab. Oleh karena itu, pernikahan itu bukan hanya sekedar tentang siap punya pasangan, tapi juga siap membangun masa depan. Bagi kita para pemuda, memahami ini adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang matang. Bukan buru-buru menikah, tapi tahu kapan waktunya siap. Jadi sebelum menikah, tanya dulu ke diri sendiri, aku sudah siap belum? Niatku menikah karena apa? Paham gak dengan tanggung jawabnya? Dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan memahami ini, kita semua bisa mengambil langkah yang tepat di waktu yang tepat. Untuk yang sedang mencari jodoh, semoga segera dipertemukan. Dan untuk yang masih menunggu, semoga Allah beri kesiapan. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar malam, lihat cincin emas, matanya terang. Kalau sudah cocok, saling paham, ayo deh seriusin, jangan gengsi doang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.